Jadi saya kenal, BTS kenal, Blackpink kenal, Suju kenal. Suju apalagi gitu. Waduh. Nomor satu karakter dulu. Karakter itu yang harus number one ya. Jadi Betul. baru skill and knowledge. Order pekerjaan, order apapun yang diberikan kepada saya akan berusaha memberikan beyond the expectation yang orang yang memberi order pada saya. Hai teman-teman, hari ini Hyde Podcast mengundang sobat karib saya, Pak Gandhi Sulistianto, yang saya kenal sudah lama sekali, dan saya mengundang fansnya beliau untuk berbincang-bincang sendiri, karena kalau saya dengan beliau itu udah tahu rahasianya. Jadi saya persilahkan nanti, namanya Ibu Mira. Mira ini adalah Direktur Marketing di satu perusahaan dan juga menjadi Ketua Asosiasi. Sangat punya passion yang tinggi dan juga orangnya kreatif. Moga-moga dengan berbincang-bincang dengan idolanya ini, dan juga buat nanti yang melihat di podcast hari ini akan punya manfaat besar. Terima kasih Pak Sulis atas kedatangannya. Terima kasih kembali Pak Soehartono, kawan lama, saling mengagumi. Saya juga kagum Pak Soehartono atas leadership-nya. Terima kasih sudah diundang sebagai tamu di Hai Media ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Halo Haze People, selamat datang di Haze Media, podcast inspirasi untuk hari-harimu. Perkenalkan, saya Mira Sonia, saya akan menjadi host hari ini, dan saya bersama idol saya hari ini. Ada yang bisa tebak nggak? Nah, saya kasih kisi-kisinya ya. Beliau ini pernah menjadi duta besar di Korea. Aduh, langsung ketebak nih. Pernah juga menjadi Watimpres. Dan beliau adalah pengusaha idola saya yang akhirnya juga turut berkontribusi untuk negara. Ayo, sudah pada tahu belum Haze People? Udah ketebak ya? Beliau adalah Bapak Gandhi Sulis. Mari kita sambut Bapak Gandhi Sulis. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mira. Senang sekali bisa bergabung di Haze Media. Saya juga terhormat diundang di dalam podcast yang tentunya di belakang adalah sahabat saya sendiri, Pak Soehartono. Pak Soehartono. Saya mendukung sepenuhnya Baik. suksesnya podcast ini. Baik, terima kasih Bapak sudah menjadi tamu kita hari ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat nih Pak. Sekatanya dengar-dengar nih ya, saya baca ini Bapak juga menjadi Board of Advisor ya dari Prasasti. Nah, ini boleh cerita dikit apakah ini kesibukan baru Bapak atau karya baru Bapak atau apa nih yang biasanya Bapak lakukan sekarang nih Pak? Iya, Prasasti baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Tentu banyak orang yang belum mengetahui, tetapi ide di belakang ataupun di balik pendirian Prasasti ini adalah lembaga think tank. Jadi semacam NGO, non-government official, ya, itu atau LSM di dalam bahasa Indonesianya adalah non-government organization atau LSM, ya, lembaga sosial masyarakat. Ini adalah lembaga think tank yang di Indonesia masih sangat jarang, ya. Jumlahnya itu sekitar 70-an saja. Sementara kalau kita tahu belajar dari geopolitik di seluruh dunia, di Amerika itu jumlah think tank adalah puluhan ribu, ya. Di China sekitar 2.000, ya. Di Vietnam saja yang negara terdekat kita itu lembaga think tank seperti ini ada sekitar 80 lebih, ya. Nah, Indonesia itu hanya tercatat sekitar 27 atau apa kalau nggak salah, ya. Jadi sangat sedikit sekali. Orang hanya banyak mengenal think tank itu dari sisi think tank politik biasanya, ya.
atau keamanan seperti CSAS yang kebetulan saya juga terlibat di dalam CSAS. Dan salah satu sahabat dekat saya yaitu Pak Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, itu mengajak saya untuk sebagai salah satu pendiri di dalam lembaga think tank ini yang disebut Prasasti. Ya. Prasasti sendiri kita tahu prasasti adalah sebuah benda yang akan dikenang selama-lamanya seumur hidup. Itu dalam bentuk batu, ada dalam bentuk benda-benda benda-benda kuno lain yang akan menjadi kenangan di seumur hidup. Kira-kira idenya itu. Dan prasasti ini memberikan banyak masukan berdasarkan fakta dan data, ya. Bahkan memberikan solusi juga masukan kepada pemerintah nantinya untuk merubah regulasi kalau diperlukan, atau juga melakukan negosiasi kepada pemerintah. Dalam hal ini tentu ujung-ujungnya adalah untuk membantu dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi dari pemerintah juga bisa dicapai. Yes. Ya. Ini untuk mencapai Indonesia emas nantinya ya Pak? Ya, tentunya ujung-ujungnya adalah 2045 Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. Yes. Luar biasa sekali. Jadi sangat sibuk sekali dong ya Pak saat ini? Di Prasasti belum terlalu sibuk, tapi kegiatan sehari-hari tentu ya kita isi dengan waktu yang bermanfaat lah. Betul, dengan perusahaan Bapak. Sudah ada cucu ya Pak ya sekarang? Ya, cucu saya ada 6. Ada 6 Pak? Ya, dan saya menikmati. Yes. Biasanya kalau pagi begini saya kebetulan libur main sama cucu, tapi tadi karena diundang Pak Suhartono saya baru khusus kemari dulu. Baik. Saya ke kantor biasa jam 11, jam 10, di atas jam 10. Iya. Jadi Heis People, ini luar biasa sekali loh hari ini kita dengan Pak Gandhi Sulis, beliau menyempatkan waktu untuk berbagi inspirasi. Berarti setelah dari perusahaan, kemudian untuk negara juga memiliki peran, sekarang menjadi think tank dan membangun sesuatu yang nggak umum ya Pak. Karena Prasasti ini kan cuma 27 ya Pak di Indonesia gitu ya. Tapi kita harapannya ini juga menyumbang, berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Luar biasa sekali. Thank you loh Pak Gandhi, belum-belum udah jadi inspirasi banget nih buat saya. Tapi kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Baik, nah untuk next questionnya nih, kan kalau kita lihat Pak Gandhi ini dari awal masa kecilnya sampai sekarang, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh terus ingin berkarya bagi Indonesia? Apa yang membentuk etos kerja Bapak? Monggo Pak, silakan. Oke, sebelumnya juga saya perlu tambahkan, banyak kegiatan saya juga sekarang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Misalnya saya aktif juga di salah satu organisasi yang namanya Indonesia Interfaith Conference and Religion and Peace. Itu adalah dialog antar agama. Ya. Bagaimana masyarakat Indonesia yang saat ini terdiri dari banyak suku, ras, dan agama itu bisa rukun. Ya. Walaupun ini belum besar organisasinya, tapi kami sudah banyak melakukan hal-hal yang tentunya akan mudah bermanfaat untuk kerukunan beragama. Saya juga memiliki organisasi namanya Indonesia Raya, Yayasan Indonesia Raya, Tunggal Ika ya, IRTI namanya. Itu mengelola dunia pendidikan, ya. Sekolah-sekolah untuk orang miskin, kemudian sekolah kejuruan SMK yang kita revitalisasi. Dan oleh sebab itu baru-baru ini saya juga diminta oleh Bapak Presiden Prabowo untuk juga memikirkan tentang rencana sekolah-sekolah yang beliau akan buat di seluruh pelosok, terutama di daerah-daerah 3T, ya, terluar, tertinggal, dan termiskin, ya, yang di daerah-daerah, agar ada sekolah-sekolah yang menyediakan boarding house untuk orang-orang miskin. Karena dunia pendidikan ini yang biasanya bisa merubah nasib seseorang. Nah, itulah saya masuk ke kegiatan ini karena memang latar belakang saya. Saya mungkin seperti yang teman-teman ketahui berasal dari sebuah
kota kecamatan ya. Lebih desa dari kampungnya Pak Soehartono. Pak Soehartono masih bagus di daerah di Brebes itu masih dilewatin jalan besar yang menuju dari Jakarta ke Jawa biasanya kan. Tapi kalau daerah saya daerah kecamatan. Itu kalau mau ke Semarang ada kota kecil namanya Weleri, masih naik lagi 18 km lagi. Namanya Sukorejo. Nah, saya membayangkan berapa kali saya mengumpulkan teman-teman saya di sana, saya lakukan reuni misalnya. Seandainya waktu itu saya tetap tinggal di desa itu tanpa berpikir sebuah visi bahwa pendidikan adalah untuk merubah hidup kita, ya saya sampai hari ini mungkin masih tinggal di sana bersama teman-teman saya yang bapaknya dulu kusir delman masih jadi kusir delman, yang bapaknya dulu supir kendaraan umum sekarang jadi manol. Manol itu yang tukang panggilin orang penumpang untuk masuk ke ini. Dan masih lagi banyak profesi lain yang merupakan turunan dari orang tuanya, ya. Tidak jelek memang, tetapi mungkin dalam hal ini dulu ayah saya punya visi, kamu harus keluar dan sekolah dari desa ini untuk supaya kamu bisa menjadi orang kota, supaya hidup kamu lebih baik daripada saya sebagai orang tuanya. Itu visi orang tua saya. Sehingga ini menginspirasi saya harus kuliah, saya harus sekolah setinggi mungkin supaya hidup saya berubah. So simple sebenarnya. Oleh sebab itu hari ini saya mencoba juga melakukan beberapa renovasi sekolah, kemudian juga kegiatan untuk bisa orang memberikan kesempatan merubah nasibnya. Demikian, luar biasa sekali Pak Gandhi Sulis. Iya. Saya pernah mendengar satu kutipan, Pak. Katanya orang yang baik itu yang memberikan kehidupan untuk dirinya. Tetapi orang yang luar biasa itu yang memberikan kehidupan juga untuk orang lain. Ini luar biasa sekali, kita Haze People ya hari ini coba bahwa yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang diturunkan itu ternyata bisa kita rubah dan jadi lebih baik ya Pak ya. Dan luar biasanya adalah kita memiliki contoh Bapak Gandhi Sulis yang sudah merubah hidupnya tetapi juga ingin membantu untuk orang lain sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga berhasil Pak tadi dengan sekolahnya. Kita tunggu nih. Ya. Saya belajar dari filosofi orang tua saya sendiri. Ayah saya itu dulu mengajarkan, kalau kamu bisa memberi kepada orang dalam keadaan kamu kekurangan, itu baru luar biasa. Tapi kalau kamu memberikan sesuatu dalam keadaan kamu berkelebihan, itu hal biasa. Jadi lakukan kalau kamu bisa membantu, di mana kamu bantu pada saat sebenarnya kamu sendiri juga perlu bantuan. Nah itu baru luar biasa. Itu filosofi yang selalu saya pegang dari orang tua saya. Iya, luar biasa. Sangat menginspirasi sekali, Pak. Tapi orang tuanya menginspirasi, Bapak juga menginspirasi juga nih, luar biasa sekali nih. Ya, semoga teman-teman Haze People nih juga mendapatkan inspirasi yang baik dari kisah Pak Gandhi Sulis ini. Baik, saya lanjut ya, Pak. Ini pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan favorit saya. Tapi katanya nggak boleh ditanyain, Pak. Bapak tuh udah ketemu Lisa Blackpink belum sih Pak? Atau Jennie Blackpink? Ini saya pertanyaan pribadi nih Pak. Penasaran banget karena saya yakin ini di Haze People Pak. Pasti ada yang menjadi Blink atau fansnya dari Blackpink Pak. Oke. Saya kebetulan dapat kesempatan dari pemerintah untuk menjadi duta besar Republik Indonesia di Korea. Ya, memang pendek waktunya hanya 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun saya tidak pernah tinggal di kantor. Ya. Kedua, saya minta pada Presiden dan Menteri Luar Negeri pada waktu itu, saya tidak mau antar jemput tamu. Itu syarat saya. Ya. Lalu yang saya lakukan apa? Saya keliling ke semua tempat-tempat para pengusaha di sana. Ya, tentu saya pertama beranjak dari pengusaha yang saya kenal dulu. Kemudian saya dikenalkan oleh pengusaha-pengusaha tersebut kepada yang lebih tahu. Sehingga suatu saat saya dapat kesempatan juga bertemu dengan raja K-pop di Korea ya. Namanya Lee Soo-man. Itu pendiri SM Entertainment.
ya. Saya diperkenalkan, waktunya tadinya diberikan 1 jam, tapi ngobrol dengan saya karena punya visi dan misi yang saya bisa tanggapi. 3 jam saya berkomunikasi, dan sejak itu saya kenal akrab dengan beliau sampai hari ini. Itu namanya Lee Suman. Walaupun akhirnya perusahaannya dijual dan lain sebagainya, tapi dia saat ini menjadi miliarder di sana karena ide tentang K-pop. Yes, Ya. betul. Nah, kamu pertanyaannya apakah saya pernah bertemu dengan Blackpink? Tentu saja pernah. Ya. Tapi ini cerita ini lucu sewaktu saya Gimana, bertemu Pak? dengan Menarik Blackpink. nih. Saya suatu hari diundang di dalam resepsi duta besar di kedutaan Inggris. Saya heran kenapa di situ dijaga ketat sekali. Saya pikir kedutaannya yang agak kepo dengan keamanan. Semua security guard begitu ini, dan saya kebetulan dapat tempat yang sangat strategis di dalam rumah ataupun kediaman duta besar tersebut di dalam. Lalu saya tanyakan kepada duta besarnya, ini mau ada acara kenapa begitu tegang? Ini semua seperti akan ada Besar. ancaman. Oke. Beliau mengatakan ini rahasia besar yang nanti kalian akan tahu pada saatnya. Jadi penasaran, biasanya saya kalau di resepsi-resepsi saya datang hanya sebentar, greet kepada duta besarnya, saya tinggal pulang karena saya banyak acara lain. Saya kurang suka dengan seremonial seperti itu. Tapi kali itu saya tunggu agak lama karena dibilang akan ada kejutan. Rupanya kejutannya adalah kedatangan grup Blackpink. Wah. Frankly speaking, waktu itu saya nggak tahu itu Blackpink. grup band yang demikian diidolakan di seluruh dunia. Yang saya tahu hanya BTS, boy bandnya. Tapi girl bandnya saya nggak ngerti. Betul. Dan saya tidak ngikutin. Sampai satu saat saya diberitahu, diumumkan di situ inilah Blackpink. Jadi saya sempat berdekatan, saya berfoto bersama. Tetapi waktu itu saya belum mengagumi karena saya tidak tahu. Jadi itulah saya berkenalan dengan Lisa, saya tahu dengan yang lain, ngobrol, dan inilah berinteraksi. Tapi penjagaannya luar biasa. Karena itu ternyata adalah kalau di sana penyanyi boy band, girl band yang sudah terkenal itu aset yang nilainya tinggi sekali. Jadi dia hidupnya diasuransikan juga cukup tinggi. Dan saya pernah datengin camp latihan anak-anak itu untuk menjadi K-pop, boy band dan girl band. Itu seperti industri. Jadi anak-anak orang itu ditrain lebih daripada saya ketahui sebagai training seorang olahragawan atau olahragawati. Saya dulu pengurus di PBSI, saya tahu bagaimana beratnya seorang olahragawan ya. Tetapi seorang artis, calon artis atau talent pool untuk ini, itu latihannya luar biasa. Makannya dijaga, bahkan ada yang harus makan kapas untuk mengganjal supaya tidak lapar. Dia makan kapas supaya kurus terus badannya. Tidak boleh pegang gadget dan lain sebagainya. Karena saya kirim beberapa anak Indonesia untuk di training seperti itu. Salah satunya di grup Secret Number yang cukup sukses, itu namanya Dita Karang. Dan itu saya sudah seperti orang tuanya sendiri. Nah, itu cerita tentang Blackpink. Ya, sorry, ini agak panjang karena cukup exciting. Kemudian tentang BTS. Kalau BTS saya udah tahu karena sejak pengalaman Blackpink, cucu saya mengatakan saya kurang gaul katanya. Sehingga saya ikutin ternyata selain Blackpink itu ada boy band yang namanya BTS yang sudah terkenal lebih dahulu. Kemudian ada Super Junior ya, yang sudah lebih ini lagi, lebih lebih senior lagi. Di sana saya bergaul dan saya sempat lewat perusahaan di mana saya kerja sebelumnya, Sinarmas, kita kontrak BTS itu V menjadi salah satu brand ambassador daripada sekuritas Sinarmas. Itu ngangkat cukup besar sekali ya. Tadinya Hyun Bin ternyata bisa menarik ibu-ibu seumur Mira ya.
Tapi untuk yang lebih muda lagi kita tarik BTS betul, itu V, betul, ya. betul, Pak. Terus udah lebih tua lagi Jackie Chan Jackie gitu. Chan, heeh. Ternyata itu menjadi sebuah juga loncatan ide yang bagus untuk menjadikan artis-artis itu sebagai brand ambassador financial services. Yang biasanya itu kan kecantikan, brand ambassador produk kecantikan, tapi Bisa ini juga. terobosan yang menurut saya dilakukan bagus oleh Sinarmas Sekuritas untuk merekrut mereka menjadi brand ambassador sebuah lembaga Sekuritas. investasi. Iya, Ya. betul, betul. Kira-kira gitu. Jadi Jadi saya kenal, BTS kenal, kenal, Blackpink Blackpink kenal, kenal, Suju kenal. Suju apalagi gitu. Waduh. Dia panggil saya Dedi itu si Choi Oh, sama. Choi, iya, iya. Wah, luar biasa sekali, Pak. Choi Siwon sudah Choi panggil saya Dedi. Kalau Siwon. datang ke Indonesia pasti mampir tempat saya dan pasti saya ajak makan di sebuah restoran favorit dia di salah satu di hotel Oh ya bintang Pak, 5 nanti di kalau sana. Siwon datang mungkin saya udah mampir di restorannya ya Pak. Ini pasti saya yakin para Haze people yang juga Blink, ARMY, penggemar Siwon, ya penggemar V, Suju ini pasti langsung tune in banget Pak. Tapi di balik kesuksesan mereka ya Pak, kita melihat juga ternyata Korea ini berhasil mengkapitalisasi budaya mereka gitu. Ya. Berhasil menjual. Apa sih Pak kunci keberhasilannya Korea bisa bertransformasi begini? Oke. Di Korea ada yang dikenal namanya Korean Wave atau Hallyu. Hallyu itu istilah untuk ombak Korea yang melanda seluruh dunia. Nah, pertanyaannya apa sih kuncinya Korea? Kuncinya adalah support dari pemerintah yang luar biasa dan support segalanya, support fasilitas maupun pendanaan untuk yang namanya ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya yang maju bukan hanya K-pop-nya saja. Sebagai gambaran untuk ekonomi kreatif ini merupakan ekonomi terkuat ekspor terbesar ketiga setelah elektronik yang dikuasai Samsung, kemudian otomotif dikuasai Hyundai, dan yang ketiga adalah ekonomi kreatif. Iya, dengan K-pop, Dan K-drama. itu market cap daripada produsen-produsen K-pop itu juga di public company di sana luar biasa tingginya. Nah, kenapa bisa demikian maju? Karena itu tadi pemerintahnya menyediakan fasilitas, kemudian menyediakan pendidikannya pun juga diarahkan untuk ke sana, dan juga integrasi dari departemen kementeriannya itu untuk mensupport agar ekonomi kreatif itu maju. Jadi ekonomi kreatif di sana itu bukan hanya dari K-pop-nya tadi dari seni suara, tapi juga K-dramanya luar biasa. Betul. Itu saat ini sudah hampir sama dengan Hollywood ya industrinya, nilainya di sana. Kemudian juga ada K-food ya, itu kulinernya itu juga luar biasa di sana. Kalau kalian perhatikan setiap adegan K-drama di Korea, 60% selalu adalah di ruang restoran, ruang makan atau ruang keluarga yang menunjukkan ada syuting makanannya. Yes. Itu boleh itu saya dengar sendiri dari produsen yang membuat K-drama. Jadi itulah kunci sukses daripada Korea untuk menyebarkan ombak Korea ke seluruh dunia atau Hallyu. Hallyu. Tapi ini kayaknya langsung Bapak terapkan ya Pak ya, karena teman-teman tadi kan dengar ya bahwa Pak Gandhi Sulis ini juga turut berperan untuk Dita Karang ini bisa menjadi idol di K-pop, dan sekarang ini karena Dita Karang sebagai senior mulai ada junior-juniornya lagi Pak. Banyak sekali, dan itu membuat nama Indonesia turut terkenal lewat K-pop. Ya. Ini luar biasa, tapi sekarang juga sudah ada girl band Indonesia Pak. Dan kita melihat Indonesia kreativitas di Indonesia ini tidak kalah gitu ya. Jadi teman-teman Haze people, ini Pak Gandhi Sulis sudah menunjukkan kepada kita bahwa beliau ada inspirasi langsung Pak ya ternyata, dan itu membuka jalan Pak banyak orang gitu. Ya. Saya dikenal di sana sebagai man of action. Jadi saya jarang terlalu mikir terlalu lama panjang,
Karena saya punya prinsip kalau ada yang bagus, kenapa nggak kita langsung copy saja. Copy, paste, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kultur dan juga taste kita. Yes, Ya, yes. untuk supaya bisa meniru pertumbuhan atau perkembangan mereka. Nah, itulah yang saya terapkan. Tentu saya memfasilitasi banyak generasi muda. Ya, saya menjodohkan beberapa artis untuk bisa duet dengan penyanyi Korea juga, supaya dia juga bisa dapat terangkat juga Exposure ininya. ya Pak. Kemudian ada beberapa penyanyi Indonesia juga dikontrak oleh produsen di Korea, ya, seperti Rosa contohnya, Iya. itu oleh SM Entertainment, dan masih banyak lain. Afgan juga sempat berkolaborasi untuk duet dengan penyanyi di Korea, dan masih banyak lagi generasi-generasi ataupun anak-anak muda yang dijaring di dalam talent pool di Korea untuk menjadi girl band ataupun boy Idol ya band. Pak. Baik. Pak, bukan man of action kayaknya Bapak sering dijulukinnya. Katanya Pak Kepala Suku nih Pak, denger-denger. Itu siapa tuh Pak yang bikin julukan Kepala Suku? Atau apa Chief ya Pak? Dipanggilnya Pak Chief gitu atau gimana Pak? Enggak lah, itu ya ulah teman-teman aja. Kepala suku tuh teman-teman sendiri, karena setiap kali akan ada suatu acara dan lain sebagainya, teman-teman sekelas, teman-teman dulu sesekolahan, teman-teman di perguruan tinggi biasanya datang ngajak saya, dan saya selalu tidak pernah menolak. Sesibuk apapun, saya tidak mungkin melupakan jasa teman-teman kita di masa yang lalu. Itu itu julukan itu hanya mengalir begitu saja, bukan semacam julukan, tapi ya panggilan umum lah, kan Panggilan gitu umum. kira-kira. Iya, Waduh. iya. Tapi kalau saya Atau tangkap bro, nih, brother bro, juga. brother, oke. Iya, tapi asal jangan panggil di depan umum Dedi ya Pak ya. Mungkin itu hanya untuk Choi Siwon aja gitu ya. Tapi Iya. hey people, coba ya sekarang kita kepada Pak Gandhi Sulis ini, kita coba lihat bahwa ternyata beliau ini tadi mengatakan beliau selalu menjaga relasinya sesibuk apapun ya Pak ya gitu ya. Nah, tips dong Pak buat kita yang profesional dan juga para high people nih. Terkadang kan juga waktu tuh sudah habis ya Pak untuk bisnis, kemudian juga untuk organisasi. Tapi bagaimana bisa menjadi kepala suku seperti Bapak bisa menjaga hubungan dengan teman-teman, tetap bisa meluangkan waktu. Itu bagaimana sih Pak tipsnya? Saya nggak tahu secara pasti, nggak ada teori yang mengajarkan saya itu. Itu mengalir dari dalam diri saya sendiri. Saya menghadapi seseorang itu saya rasa percaya diri aja gitu, ya. Saya nggak tahu terbentuk di mana dulu saya bisa seperti ini. Tapi saya ingat dulu saya belajar, tentu kalau di sekolahan itu yang paling berkesan tentang leadership itu dari pramuka misalnya, ya. Pramuka dulu zaman saya kecil itu masih diajarkan pramuka. Kemudian ya tentu saya belajar dari saat saya sekolah, ikut organisasi. Kuncinya satu sebenarnya, pergaulan itu di dalam kita bersosialisasi, belajar, itu lebih sering berorganisasi, itu merupakan kunci daripada kita mungkin hanya tekun. Belajar penting ya, tapi lebih penting lagi adalah belajar tentang kehidupan. Nah, kehidupan itulah biasanya saya mengorganize satu event ya, dari event kecil dari dulu, misalnya pramuka saya selalu menjadi komandan. Pada saat saya dari SD sampai SMA saya jadi ketua kelas misalnya. Dipilih karena ya mungkin karena ada keberanian ataupun bergaulan tadi. Dan cara bergaul saya simple, bahwa saya tidak pernah merasa minder dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi, atau saya tidak pernah merendahkan orang yang lebih rendah dari saya. Jadi saya bicara dengan orang melarat ke konglomerat sama, ya. Saya bicara dengan kopral dan jenderal juga sama. Sama dalam arti cara berkomunikasinya. Ya. Tentu
anggah ungguh ataupun behave-nya sedikit berbeda, tetapi men-treat-nya mereka itu sebagai manusia di mata saya sama. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada rasa sungkan atau apa, saya bicara di level strata manapun. Ya. Saya pede aja, saya waktu jadi duta besar, saya bicara dengan duta besar Amerika yang di sana, ataupun duta besar China, atau duta besar negara ASEAN yang kecil pun di Timur Leste misalnya, saya treat mereka sama. Saya undang mereka makan di rumah duta besar Indonesia, kita perkenalkan Indonesia, and we face with the same person. Same person. Ya, Oke. kira-kira gitu. Oke, We treat them in the same level. Yes, oke. Gitu. Jadi Bapak memandangnya tidak membeda-bedakan ya Pak ya? No. Oke, baik. Tapi kalau misalkan ketemu lagi sama idol kayak agak beda ya Pak, karena mereka biasanya sangat rupawan sekali gitu ya Pak ya? Atau Bapak juga tetap, wah udah biasa karena udah banyak ketemu ini kan Pak, Bapak gitu. Udah banyak ketemu para idol. Iya, ya. Ya tentu ada beberapa dalam hidup saya mengidolakan orang ya. Tapi idola yang saya kebetulan bukan artis gitu. Nah itu saya mau tanya Pak, siapa idolnya Bapak? Ya, tentu idola saya adalah pemimpin-pemimpin ya. Baik. Yang utama orang tua saya sendiri sebagai idola kan gitu. Betul. Dalam hidup saya, saya mengarah atau melihat orang tua saya sebagai panutan saya gitu. Kemudian pemimpin-pemimpin misalnya, saya bertemu Xi Jinping. Saya pernah bertemu dan berdialog langsung. Kebetulan waktu Xi Jinping datang ke Indonesia tahun 2013, saya ketua panitia penyambutannya dari Kadin malah waktu itu. Iya. Dan saya menganggap beliau adalah salah satu pemimpin yang saya kagumi, ya. Saya kagumin sekali dari sisi leadership-nya. Saya kagum tentu saja dengan Pak SBY sebagai jenderal. Saya kagum Pak Jokowi yang down to earth sebagai orang yang sangat ini turun ke bawah. Dan saya kagum dengan Pak Prabowo sebagai orang yang tidak pernah kenal menyerah. Dengan segala kondisi, beliau akhirnya tetap bisa naik ke puncak. Ini semua adalah panutan yang di depan mata yang saya kenal gitu. Nah, Bapak kan juga belajar dari panutan nih Pak. Sekarang para Gen Z ini Pak, para Gen Z, dan saya juga termasuk milenial juga nih Pak. Itu kan pasti punya idol masing-masing. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dari idol kita belajar Pak sesuatu. Nah, tipsnya nih Pak, karena sekarang kayaknya kita mungkin banyak idolnya, jadi bingung apa yang harus dipelajarin Pak. Bapak ada tips nggak buat para generasi penerus bangsa nih? Kalau menurut saya, di dalam pengalaman saya belajar dalam kehidupan saya, kebetulan saya sudah 40 tahun di dunia bisnis, 10 tahun di perusahaan konglomerat si Astra, dan 30 tahun, waktu itu saya di Astra masih di middle management, ya dari bawah sampai middle management. Kemudian di Sinarmas saya 30 tahun di top management. Saya belajar sebuah jalan hidup yang saya jalanin. Satu, harus kerja keras, ya. Tentu ini sebuah hal yang bukan hard worker, tetapi smart worker gitu. Kerja keras dalam arti kerja smart, ya. Kemudian kedua, kejujuran. Kejujuran ini menurut saya adalah kunci semuanya. Orang sepandai apapun, kalau dia itu tidak jujur, itu bikin perusahaan hancur. Ya. Jadi kejujuran itu memang mahal harganya. Ya, saya selalu berpesan kepada orang-orang HC saya, okelah kalau dapetin orang, nomor satu karakter dulu. Karakter itu yang harus number one, ya. Jadi baru skill and knowledge gitu ya. Jadi karakter, skill and knowledge jadi satu kombinasi. Nah, dari diri saya sendiri, saya muncul sebuah behave di mana setiap order pekerjaan atau order apapun yang diberikan kepada saya akan berusaha memberikan hasil beyond the expectation yang orang yang memberi order pada saya. Beyond.
Jadi kalau dia ordernya ke saya A, saya kasihnya A plus gitu. Kalau dia ordernya B, kalau bisa saya kasih A. Supaya ada impresi, ya, impress atasan kepada kita, Yes. ya, atau teman kerja atau teman seprofesi kepada kita dengan kita memberikan apa yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan oleh dia, ya cukuplah segitu, Iya. tapi saya kasih lebih Lebih. dari itu. Jadi beyond the expectation ini yang menurut saya, ya, saya yakin ini merupakan sebuah kunci juga, ya, di mana orang akan merasa puas terhadap apa yang kita lakukan. Yes. Ya. Dan itulah Haze People yang kalau kita bisa lihat meskipun singkat ya Pak, Bapak menjadi duta besar di Korea, tetapi hasilnya gelombangnya itu tetap kita rasakan sampai sekarang. Betapa banyak teman-teman yang bisa mengikuti jejaknya di Takarang dan juga bagaimana sekarang Indonesia dan Korea itu hubungannya makin erat. Pengiriman tenaga kerja juga banyak. Nah, tapi Pak dengan seluruh kegiatan Bapak gitu ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, meskipun nanti bisa saja ada episode berikutnya ya Pak, kita ngomongin K-pop aja Pak sendiri gitu. Tapi pertanyaan terakhir Pak untuk episode untuk para Haze People di Haze Media. Terakhir Pak, apa sih Pak yang seorang Bapak Gandhi Sulis ingin wariskan, ingin tinggalkan, legasikan kepada para generasi muda Indonesia? Yang ingin saya tinggalkan tentu saja yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadilah generasi yang tangguh, ya. Generasi yang tidak gampang menyerah, ya. Generasi yang tidak mudah ataupun ingin instan segalanya. Jadilah pekerja smart, ya, untuk bisa meraih sukses, dan berikanlah beyond the expectation dari apa yang menjadi mitra kamu, ya. Itu menurut saya kalau kalian bisa lakukan itu dengan baik, tentu akan memberikan hasil yang lebih bagus lagi. Dan jangan lupa, jangan kita hanya bekerja hanya menggunakan pikiran, Yes. tapi juga harus menggunakan hati. Hati. Dan kombinasi hati dan pikiran ini di dalam diri kita harus seimbang, ya. Itulah kira-kira mungkin yang ingin saya legasikan kepada generasi yang akan datang, ya. Tapi satu hal tadi saya mesti tambahkan, Baik. kamu kan lebih fokus tadi K-pop. Tapi kalau kita lihat K-drama, banyak sekarang Iya, film-film Indonesia disupervisi oleh Yes, betul, perusahaan Pak, betul. film Korea. Betul. Atau yang sedang saya rintis akan menjadi joint production, bukan hanya sekedar joint production, tapi ceritanya pun kita lagi mau gandengkan bintang Korea dengan bintang Indonesia. Betul. Kisah cinta mau di Ayunda misalnya, ya itu kan suaminya orang Korea. Itu saya minta mau diangkat dan saya udah bicara. Kemudian hero orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia. Ini juga saya sedang berusaha untuk ini difilmkan, ya. Dan ini semua upaya-upaya saya pada saat dalam waktu singkat itu untuk mengangkat juga ekonomi kreatif Indonesia. Dan juga saya berusaha untuk K-drama itu bisa dilakukan syutingnya di Indonesia. Wah. Kenapa Bali begitu terkenal di Korea? Ya, betul. Karena ada sebuah K-drama namanya Something Happen in Bali. Dan itu nanti akan saya lakukan untuk Something Happen di Labuan Bajo, di Papua dan lain sebagainya untuk membantu dunia pariwisata Indonesia. Pak, itu kayaknya legacy yang ditunggu-tunggu karena banyak yang pingin jadi ikutan main ya Pak ya. Paling nggak lewat aja jadi cameo tuh udah seneng banget Pak. Oh, ada orang Indonesia yang juga di sana menjadi bintang K-drama, ya, walaupun belum top sekali, ya. Itu dan dia menikah sama orang Korea dan sampai hari ini dia main di beberapa film K-drama. K-drama, oke. Ya, itu cukup dekat dengan saya. Ya. Karena kan kita juga sebenarnya industri kreatifnya menyimpan banyak potensi ya Pak. Jadi ini luar biasa sekali Pak. Kita berharap sekali nih selain K-pop, K-dramanya juga. Bahkan sebenarnya kalau misalkan banyak yang udah mulai komen-komen Pak, katanya K-food dengan taste-nya Indonesia gitu kan ya. Waduh, ini itu luar namanya biasa Yani sekali. tadi yang tadi
yang tadi udah jadi bintang Udah jadi K-drama bintang. di sana. Oh, Selalu jadi figuran sih masih ya. oke. Di K-drama. K-drama. Oke. Gitu. Jadi ternyata para aktor, para idol ini itu sangat dekat dengan Bapak ya, Pak ya? Ya, saya berusaha mendekatkan diri supaya saya bisa belajar di sana sebenarnya. Saya yang berusaha, bukan dekat mereka Iya, dekatnya, iya. saya yang Bapak mendekatkan yang pada mendekat mereka. dengan mereka. Tapi Bapak selain belajar ternyata juga bisa memberikan untuk banyak orang nih, Pak. Ya, influencer Korea misalnya ya, Mhm, kayak mhm. Han Sol ya dan Mhm, dan mhm, si Rosakis dan lain mhm, sebagainya. Saya selalu undang makan ke rumah mhm, saya ajak ngobrol untuk supaya terus menggemakan Indonesia Indonesia. di Yes. seluruh Korea dan Korea lebih dekat lagi dengan Indonesia. Gitu. Ya, ini kayak teman-teman ya, Haze People. Jadi legasinya dari Pak Gandhi Sulis sudah tahu kan kenapa sekarang Indonesia dan Korea makin erat. Kemudian exposure dari industri kreatif Indonesia juga makin baik. Tapi kita pingin gali lebih lanjut, tapi waktunya sudah berakhir Pak, sayangnya. Kami berharap besok kita bisa ada lagi kolaborasi dan juga kita bisa lebih mengenal lagi. Dan saya yakin pasti banyak inspirasi dari Bapak Gandhi Sulis. Baik, Haze People, waktunya kita sudah berakhir. Ingat seperti yang Bapak Gandhi Sulis sampaikan, bahwa kita bisa menjadi lebih baik, berguna bagi orang lain, dan juga ketika semuanya dilakukan dengan hati, kita bisa mempelajari kehidupan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa semuanya, Haze People. Terima kasih. Pak, terakhir kita sarang heo bareng ya. Kita lebih. Oke. Sudah direkam? Sudah. Oke, thank you Bapak. Oke. Thank you.